Tanah itu masih basah ketika cangkul terakhir ditancapkan untuk meratakan gundukan kubur. Para pelayat perlahan meninggalkan pemakaman dengan langkah berat, yakin bahwa Pak Rohim telah benar-benar pergi untuk selamanya. Namun, beberapa menit kemudian, seorang lelaki yang masih berdiri di dekat kuburan itu tiba-tiba membeku. Ia menundukkan kepalanya, mencoba memastikan sesuatu yang baru saja ia dengar. Dari dalam tanah yang baru saja ditimbun itu, terdengar suara napas yang sangat lemah, seperti seseorang yang sedang berjuang mencari udara. Lelaki itu menelan ludahnya dengan gemetar lalu berbisik pelan, "Ya Allah, suara apa itu?" Saat itulah orang-orang yang masih berada di pemakaman mulai saling berpandangan dengan wajah pucat, karena suara itu seakan datang dari dalam kubur Pak Rohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Harfiah Kolbu. Semoga Allah selalu melimpahkan kesehatan, ketenangan hati, serta keberkahan dalam hidup kita semua. Jangan lupa dukung channel ini dengan menekan subscribe, like, dan membagikan kisah ini agar semakin banyak orang yang dapat mengambil pelajaran darinya. Semoga setiap kebaikan yang kita sebarkan menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Kisah yang akan kita renungkan bersama ini terjadi di sebuah kampung kecil yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Kampung itu tidak terlalu luas, namun warganya hidup dengan penuh kebersamaan. Mereka saling mengenal satu sama lain, saling membantu ketika ada kesulitan, dan tidak pernah absen menghadiri rumah tetangga yang sedang mengalami musibah. Di kampung itulah hidup seorang pria sederhana bernama Pak Rohim. Ia bukan orang kaya, bukan pula tokoh penting di daerah itu, tetapi hampir semua warga mengenalnya sebagai sosok yang ramah dan mudah tersenyum. Setiap pagi sebelum matahari benar-benar tinggi, Pak Rohim sudah keluar dari rumahnya dengan mendorong sebuah gerobak kayu tua yang menjadi sumber penghidupannya. Di atas gerobak itu tersusun berbagai kebutuhan dapur seperti bawang, cabai, sayuran, dan beberapa bahan pokok yang ia jual di pasar tradisional yang tidak jauh dari kampungnya. Kehidupan Pak Rohim sangat sederhana, namun ia selalu terlihat ceria ketika menyapa orang-orang di sekitarnya. Meski demikian, seperti kebanyakan manusia lainnya, kehidupan Pak Rohim tidak sepenuhnya sempurna. Ia memang dikenal sebagai orang yang baik kepada sesama, tetapi dalam urusan ibadah ia sering lalai. Kesibukannya berdagang membuat ia kerap menunda sholat. Terkadang ketika azan berkumandang dari masjid kampung, ia masih sibuk melayani pembeli. Dalam hatinya, ia sering berkata, "Nanti saja sholatnya, sebentar lagi juga selesai." Namun waktu terus berjalan dan niat untuk menunaikan sholat itu sering kali tertunda hingga akhirnya terlewat begitu saja. Padahal Allah telah mengingatkan dalam Al-Quran, "Kullu nafsin za'iqatul maut", yang artinya setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Ayat yang terdapat dalam surat Al-Imran ayat 185 itu sebenarnya sudah sering ia dengar. Namun seperti kebanyakan manusia, ia tidak pernah benar-benar merasa bahwa kematian bisa datang begitu dekat dan begitu tiba-tiba. Suatu pagi yang tampak biasa saja, Pak Rohim kembali bersiap untuk berangkat ke pasar seperti yang selalu ia lakukan setiap hari. Setelah mengenakan baju sederhana dan mengambil peci lusuhnya, ia berpamitan kepada istrinya yang sedang menyiapkan sarapan di dapur. "Istriku, aku berangkat dulu ke pasar," katanya sambil mengangkat gerobaknya dari depan rumah. Istrinya menoleh dan tersenyum. "Hati-hati di jalan, Pak." Pak Rohim hanya mengangguk, lalu berjalan menyusuri jalan kampung yang masih sepi. Udara pagi terasa sejuk, dan sinar matahari yang baru muncul di ufuk timur perlahan menerangi rumah-rumah kecil di sepanjang jalan. Tak ada firasat apapun pagi itu. Semuanya terasa seperti hari-hari biasa yang telah ia jalani selama bertahun-tahun. Sesampainya di pasar, suasana sudah mulai ramai dengan aktivitas para pedagang dan pembeli. Suara tawar-menawar terdengar di berbagai sudut, sementara aroma sayuran segar dan rempah-rempah memenuhi udara. Pak Rohim menempatkan gerobaknya di tempat yang biasa ia gunakan setiap hari, lalu mulai menata dagangannya dengan rapi. Beberapa pelanggan yang sudah mengenalnya datang menghampiri. "Pak Rohim, cabainya sekilo ya," kata seorang ibu sambil tersenyum. "Baik Bu, tunggu sebentar," jawab Pak Rohim dengan ramah. Ia menimbang cabai merah dengan timbangan tuanya, lalu menyerahkannya kepada pembeli itu. Pagi itu berjalan seperti biasa dengan orang-orang yang datang silih berganti membeli dagangan. Namun menjelang siang ketika matahari mulai terasa panas dan keramaian pasar mencapai puncaknya, sesuatu yang tidak pernah diduga oleh siapapun tiba-tiba terjadi. Pak Rohim yang sedang menata sayuran di atas gerobaknya mendadak menghentikan gerakannya. Tangannya refleks memegang dada seolah merasakan sesuatu yang sangat menyakitkan. Wajahnya berubah pucat dalam hitungan detik dan keringat dingin mulai membasahi dahinya. Seorang pedagang yang berada di sebelahnya langsung menyadari perubahan itu dan mendekat dengan wajah khawatir.
"Pak Rohim, kenapa Pak?" tanyanya. Pak Rohim mencoba menjawab, tetapi napasnya terasa sangat berat. Dengan suara yang hampir tidak terdengar, ia berkata, "Dadaku sakit sekali." Tubuhnya mulai kehilangan keseimbangan dan sebelum sempat ditahan oleh orang-orang di sekitarnya, ia jatuh duduk di tanah pasar. Kepanikan pun langsung terjadi. Beberapa pedagang berlari menghampiri untuk menolongnya. "Cepat bawa pulang!" teriak seseorang. Dengan bantuan beberapa orang, tubuh Pak Rohim segera diangkat dan dibawa pulang ke rumahnya di kampung. Kabar itu menyebar dengan sangat cepat. Dalam waktu singkat, rumah Pak Rohim sudah dipenuhi oleh tetangga yang datang dengan wajah cemas. Istrinya yang melihat tubuh suaminya terbaring tak bergerak, langsung menangis sambil mengguncang bahunya. "Pak Rohim, bangun Pak! Jangan tinggalkan kami!" Tangisnya pecah di tengah kerumunan orang-orang yang mencoba menenangkan dirinya. Seorang tabib kampung kemudian dipanggil untuk memeriksa keadaan Pak Rohim. Ia memeriksa denyut nadi, mendengarkan detak jantung, lalu menatap wajah orang-orang di sekelilingnya dengan ekspresi yang berat. Setelah beberapa saat yang terasa sangat panjang, ia menghela napas dalam-dalam lalu berkata pelan, "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un." Sepertinya beliau sudah meninggal. Kalimat itu seperti petir yang menyambar di tengah rumah yang penuh dengan orang. Tangisan keluarga pun pecah semakin keras. Anak-anak Pak Rohim memeluk tubuh ayah mereka yang sudah dingin, sementara para tetangga mencoba menenangkan keluarga yang ditinggalkan. Sesuai dengan ajaran Islam yang menganjurkan agar jenazah segera diurus, para warga kemudian mulai mempersiapkan segala sesuatu untuk memandikan dan mengkafani tubuh Pak Rohim. Beberapa orang yang biasa mengurus jenazah di kampung itu dengan hati-hati memandikan tubuhnya, menyiramkan air bersih sambil membaca doa-doa. Setelah selesai dimandikan, tubuh Pak Rohim dibungkus dengan kain kafan putih yang rapi. Wajahnya terlihat tenang, seolah sedang tidur lelap. Malam itu rumah Pak Rohim dipenuhi dengan suara tangisan pelan dan lantunan istighfar dari para pelayat yang datang silih berganti. Keesokan harinya, setelah sholat zuhur, jenazah Pak Rohim disolatkan di masjid kecil yang berada di tengah kampung. Puluhan warga berdiri dalam barisan yang rapi untuk memberikan penghormatan terakhir kepada seorang tetangga yang selama ini mereka kenal. Imam yang memimpin sholat jenazah mengangkat suaranya dengan lembut, mengingatkan semua orang bahwa kematian adalah sesuatu yang pasti akan datang kepada setiap manusia. Setelah sholat selesai, jenazah Pak Rohim diangkat menuju pemakaman yang terletak di pinggir kampung, tempat di mana banyak warga lain telah lebih dulu dimakamkan. Langit sore tampak sedikit mendung ketika liang lahat disiapkan. Dengan penuh kehati-hatian, beberapa orang menurunkan tubuh Pak Rohim yang telah terbungkus kafan ke dalam kubur. Tanah mulai ditimbunkan perlahan hingga liang itu tertutup sepenuhnya. Doa terakhir dipanjatkan dan satu persatu para pelayat mulai meninggalkan pemakaman itu dengan hati yang masih dipenuhi kesedihan. Tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa beberapa menit setelah semua orang yakin pemakaman itu telah selesai, sesuatu yang sangat mengejutkan akan terjadi di tempat itu. Beberapa orang yang masih berdiri di sekitar pemakaman itu mulai saling memandang dengan wajah tegang. Lelaki yang pertama kali mendengar suara dari dalam tanah tadi tampak masih menundukkan kepalanya, seolah berusaha memastikan bahwa telinganya tidak sedang tertipu. Ia bahkan sempat menempelkan telinganya lebih dekat ke gundukan tanah yang masih lembab itu. Hatinya berdegup sangat keras. Dalam benaknya ia terus bertanya-tanya, apakah mungkin suara itu benar-benar berasal dari dalam kubur, atau hanya angin yang kebetulan berhembus melewati celah tanah. Namun beberapa detik kemudian, suara itu terdengar lagi. Sangat lemah, seperti seseorang yang sedang berusaha menarik nafas dari tempat yang sempit dan tertutup rapat. Lelaki itu langsung mundur satu langkah dengan wajah yang berubah pucat. "Aku bersumpah, aku mendengarnya lagi," ucapnya dengan suara gemetar kepada dua orang temannya yang berdiri tidak jauh darinya. Salah seorang temannya mengerutkan dahi dan mencoba mendekat. "Suara apa?" tanyanya ragu. Lelaki itu menunjuk ke arah kuburan Pak Rohim yang baru saja ditutup. Dari sana, dari dalam kubur itu. Kedua lelaki yang mendengar penjelasan itu saling berpandangan dengan perasaan tidak percaya. Namun rasa penasaran membuat mereka ikut mendekat. Mereka berdiri tepat di atas gundukan tanah yang masih terlihat baru itu, lalu mencoba mendengarkan dengan seksama. Untuk beberapa detik tidak ada suara apapun. Hanya angin sore yang berhembus pelan di antara pepohonan di sekitar pemakaman. Salah seorang dari mereka bahkan hampir berkata bahwa mungkin temannya hanya salah dengar.
Tetapi tiba-tiba suara itu kembali terdengar. Kali ini sedikit lebih jelas. Suara nafas yang berat, seperti seseorang yang sedang berjuang keras untuk mendapatkan udara. Allahu Akbar, bisik salah seorang dari mereka dengan mata membesar. Ketiganya langsung saling berpandangan. Tidak ada lagi yang meragukan apa yang mereka dengar. Salah satu dari mereka segera berteriak memanggil orang-orang yang tadi sudah berjalan menjauh. "Tunggu, kalian kembali sebentar," teriaknya dengan suara keras. Beberapa pelayat yang sudah berada cukup jauh berhenti melangkah dan menoleh ke arah pemakaman. Mereka melihat 3 orang lelaki berdiri di sekitar kuburan Pak Rohim dengan wajah yang tampak sangat tegang. Orang-orang pun mulai berjalan kembali dengan rasa penasaran. "Ada apa?" tanya seorang lelaki tua yang ikut kembali mendekat. Salah satu mereka menjawab dengan napas yang masih terengah. Kami mendengar suara dari dalam kubur Pak Rohim." Mendengar kalimat itu, sebagian orang langsung menunjukkan ekspresi tidak percaya. Ada yang mengira itu hanya gurauan yang tidak pantas dilakukan di pemakaman. Namun lelaki yang mengatakan hal itu tampak sangat serius. Ia bahkan menunjuk ke arah kubur tersebut dengan tangan yang sedikit gemetar. "Demi Allah, aku tidak bercanda. Tadi kami benar-benar mendengarnya." Orang-orang yang berdiri di sekitar kubur itu akhirnya mencoba mendengarkan sendiri. Suasana mendadak menjadi sangat sunyi. Tidak ada seorang pun yang berbicara. Semua orang berdiri diam dengan napas yang seakan tertahan. Dan beberapa saat kemudian, suara itu terdengar lagi. Sangat pelan, tetapi cukup jelas untuk membuat semua orang yang mendengarnya merinding. Salah seorang pemuda langsung menatap orang-orang di sekitarnya dengan wajah panik. Kalau itu benar suara dari dalam kubur, berarti Pak Rohim masih hidup, ucapnya terbata-bata. Kalimat itu membuat semua orang terdiam beberapa detik. Mereka saling berpandangan, seolah mencoba mencerna kemungkinan yang sangat sulit dipercaya itu. Namun tidak ada waktu untuk berdebat. Jika benar seseorang masih hidup di dalam kubur yang sudah ditutup, maka setiap detik sangat berharga. Seorang lelaki yang lebih tua langsung mengambil keputusan. "Cepat, kita gali lagi kuburnya," katanya tegas. Beberapa orang segera mencari cangkul yang tadi masih diletakkan di pinggir pemakaman. Tanpa membuang waktu, mereka mulai menggali tanah yang baru saja ditimbun itu. Tanahnya masih lembek sehingga cangkul dengan mudah menembusnya. Namun suasana di sekitar mereka tetap dipenuhi ketegangan. Setiap ayunan cangkul terasa seperti perlombaan dengan waktu. Sementara itu, orang-orang lain berdiri mengelilingi kuburan dengan wajah yang penuh kecemasan. Sebagian membaca istighfar berulang-ulang, sementara yang lain hanya terdiam sambil menatap proses penggalian itu dengan jantung yang berdebar. Tidak butuh waktu terlalu lama sampai papan penutup liang lahat mulai terlihat kembali. Salah seorang dari mereka segera menyingkirkan sisa tanah yang menutupinya. "Sudah terlihat," serunya. 2 orang lelaki kemudian berjongkok dan mencoba mengangkat papan itu dengan hati-hati. Begitu papan tersebut berhasil dibuka, kain kafan yang membungkus tubuh Pak Rohim pun terlihat kembali di dalam liang kubur. Semua orang menahan napas ketika mereka menatap tubuh yang terbaring itu. Untuk beberapa detik, tidak ada yang bergerak. Namun tiba-tiba seseorang berteriak pelan, Lihat itu." Semua mata langsung tertuju pada kain kafan yang membungkus dada Pak Rohim. Kain itu bergerak sangat halus, naik dan turun seperti mengikuti irama napas seseorang. "Ya Allah, dia bernapas!" seru seorang lelaki dengan suara gemetar. Kepanikan sekaligus keheranan langsung memenuhi pemakaman itu. Beberapa orang mundur beberapa langkah karena tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Namun 2 orang lelaki segera turun ke dalam liang kubur untuk mengangkat tubuh Pak Rohim. Dengan hati-hati, mereka membuka bagian kafan yang menutupi wajahnya. Ketika kain itu tersibak, wajah Pak Rohim terlihat pucat dengan mata yang masih tertutup rapat. Napasnya terdengar sangat berat, seperti seseorang yang baru saja keluar dari tempat yang sangat sempit dan kekurangan udara. Pak Rohim, panggil salah seorang tetangganya dengan suara cemas sambil menepuk pelan pipinya. Beberapa detik kemudian, kelopak mata Pak Rohim bergerak perlahan. Ia mengerjapkan matanya beberapa kali seolah berusaha menyesuaikan diri dengan cahaya sore yang menyilaukan setelah sebelumnya berada dalam kegelapan. Napasnya masih terengah-engah dan tubuhnya terlihat sangat lemah. Air, bisiknya hampir tidak terdengar. Orang-orang yang berdiri di sekitar kubur langsung tersentak. Salah seorang pemuda segera berlari mengambil air minum yang dibawa oleh pelayat. Pak Rohim kemudian diangkat keluar dari liang kubur dengan sangat hati-hati. Beberapa orang membantu menopang tubuhnya agar tidak jatuh. Ketika air disodorkan ke bibirnya, ia mencoba meminumnya sedikit demi sedikit.
Wajah orang-orang di sekelilingnya masih dipenuhi ekspresi tidak percaya. Beberapa bahkan menitikkan air mata karena merasa seperti baru saja menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Seorang lelaki tua yang sejak tadi berdiri di belakang kerumunan memangkat kedua tangannya sambil berkata, "Subhanallah, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." Pak Rohim masih tampak sangat lemah. Ia memandang orang-orang di sekelilingnya dengan kebingungan yang jelas terlihat di wajahnya. Aku di mana?" tanyanya pelan. Salah seorang tetangganya segera menjawab dengan suara lembut, "Pak Rohim, tenang, kami di sini. Kami membawamu keluar dari kubur." Mendengar kata kubur, wajah Pak Rohim langsung berubah. Matanya membesar seolah mengingat sesuatu yang sangat menakutkan. Tubuhnya bahkan sempat bergetar sedikit. Ia memandang ke sekeliling dengan napas yang semakin cepat. "Kubur, kubur," ulangnya lirih. Beberapa orang saling berpandangan dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang mungkin tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Seorang pria yang tadi memimpin penggalian kubur kemudian berkata kepada yang lain, "Kita harus segera membawanya pulang. Dia masih sangat lemah." Akhirnya beberapa orang membantu membopong Pak Rohim meninggalkan pemakaman itu. Langit sore mulai berubah menjadi kemerahan ketika mereka berjalan menuju kampung. Di sepanjang jalan, orang-orang terus beristighfar karena masih tidak percaya dengan kejadian yang baru saja mereka alami. Sesampainya di rumah, keluarga Pak Rohim yang sebelumnya tenggelam dalam kesedihan, kini justru dibuat terkejut bukan main. Istrinya yang melihat suaminya dibawa masuk dengan keadaan hidup langsung menutup mulutnya dengan tangan, air matanya mengalir deras. "Pak Rohim, Pak Rohim!" ucapnya dengan suara yang hampir tidak keluar. Pak Rohim memandang istrinya dengan mata yang masih dipenuhi kelelahan. Ia mencoba tersenyum tipis meskipun tubuhnya masih terasa sangat lemah. Orang-orang kemudian membaringkannya di atas tempat tidur sambil memastikan bahwa ia bisa bernapas dengan lebih lega. Suasana rumah yang sebelumnya dipenuhi tangisan duka kini justru berubah menjadi kerumunan orang yang dipenuhi rasa takjub. Banyak yang tidak berhenti mengucapkan tasbih dan takbir. Namun di tengah semua itu, Pak Rohim hanya terbaring dengan pandangan kosong ke arah langit-langit rumah, seolah pikirannya masih terjebak di tempat gelap yang baru saja ia tinggalkan. Beberapa saat kemudian, seorang tetua kampung mendekat ke samping tempat tidur dan berkata dengan suara lembut, "Pak Rohim, kalau engkau sudah cukup kuat, ceritakanlah kepada kami apa yang sebenarnya engkau rasakan." Pak Rohim terdiam cukup lama. Matanya perlahan menutup lalu terbuka kembali dengan ekspresi yang penuh ketakutan yang belum pernah dilihat oleh orang-orang sebelumnya. Aku kira aku sudah mati," bisiknya pelan. Pak Rohim terdiam cukup lama setelah mengucapkan kalimat itu. Ruangan rumahnya yang dipenuhi oleh para tetangga mendadak menjadi sangat sunyi. Tidak ada yang berani memotong ucapannya. Semua orang menunggu dengan perasaan campur aduk antara penasaran, takut, dan takjub. Wajah Pak Rohim masih pucat, napasnya belum sepenuhnya stabil, tetapi sorot matanya menunjukkan bahwa ia sedang mengingat sesuatu yang sangat dalam, sesuatu yang mungkin tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia menelan ludahnya pelan, lalu mulai berbicara dengan suara yang masih lemah. "Ketika aku jatuh di pasar tadi, aku merasa seperti tenggelam ke dalam kegelapan. Awalnya semuanya terasa jauh, suara orang-orang di sekitarku seperti semakin menjauh. Lalu tiba-tiba semuanya benar-benar gelap, sangat gelap, seperti tidak ada cahaya sedikit pun. Orang-orang yang berada di ruangan itu semakin mendekat untuk mendengarkan." Pak Rohim melanjutkan dengan suara yang sedikit bergetar. "Aku tidak tahu berapa lama aku berada di tempat itu. Rasanya seperti sendirian, sangat sunyi. Sampai akhirnya aku mulai merasakan sesuatu di sekelilingku. Tempat itu terasa sempit. Dadaku seperti ditekan dari segala arah. Aku mencoba bergerak, tapi aku tidak bisa. Rasanya seperti berada di tempat yang sangat sempit dan tertutup." Beberapa orang yang mendengarkan cerita itu saling berpandangan dengan wajah tegang. Seorang lelaki tua bahkan terlihat mengusap wajahnya berkali-kali sambil beristighfar pelan. Pak Rohim kembali melanjutkan ceritanya, kali ini dengan suara yang semakin berat. "Ketika aku mencoba memanggil seseorang, suaraku seperti tidak keluar. Aku mencoba bernapas, tapi dadaku terasa sangat sesak. Saat itulah aku mulai merasa sangat takut.
ketakutan yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan sejenak, lalu berkata dengan suara yang hampir berbisik. Dan kemudian, aku mulai mengingat semua hal yang pernah aku lakukan selama hidupku. Ruangan itu kembali menjadi sangat sunyi. Aku teringat solat-solat yang sering aku tunda, waktu-waktu yang aku habiskan hanya untuk urusan dunia, sementara aku jarang memikirkan akhirat. Saat itu aku benar-benar menyesal, tapi aku tidak bisa melakukan apapun. Aku hanya bisa berkata dalam hati, "Ya Allah, jika Engkau beri aku kesempatan kembali, aku ingin memperbaiki semuanya." Air mata mulai mengalir di wajahnya. Beberapa orang yang mendengar kisah itu juga mulai menitikkan air mata. Tidak sedikit yang menundukkan kepala karena merasa seolah-olah kisah Pak Rohim sedang mengingatkan mereka tentang kehidupan mereka sendiri. Pak Rohim kemudian melanjutkan dengan suara yang sedikit lebih pelan. Aku tidak tahu berapa lama aku berada di tempat itu, sampai akhirnya aku mulai mendengar suara. Awalnya sangat jauh, seperti ada orang-orang yang berbicara di atas. Lalu tiba-tiba aku merasakan tanah di sekelilingku seperti digali dan udara mulai masuk. Saat itulah aku bisa bernapas lagi. Ia memandang orang-orang yang berdiri di sekelilingnya dengan mata yang masih basah oleh air mata. Aku benar-benar mengira itu adalah akhir hidupku. Kisah yang disampaikan Pak Rohim malam itu dengan cepat menyebar ke seluruh kampung. Banyak orang yang datang untuk memastikan sendiri apakah cerita itu benar. Sebagian datang karena rasa penasaran, sebagian lagi datang karena merasa peristiwa itu adalah sebuah peringatan dari Allah. Beberapa hari kemudian, kisah tersebut sampai ke telinga seorang ulama yang dihormati di daerah itu. Beliau dikenal sebagai Kiai Hasan, seorang yang sering mengingatkan masyarakat tentang pentingnya mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Ketika mendengar kisah Pak Rohim, Kiai Hasan memutuskan untuk bertemu langsung dengannya. Suatu sore, Pak Rohim datang ke rumah beliau dengan langkah yang masih agak pelan. Wajahnya terlihat lebih tenang dibandingkan beberapa hari sebelumnya, tetapi sorot matanya masih menyimpan kesan mendalam dari pengalaman yang baru saja ia alami. Kiai Hasan mempersilahkannya duduk di ruang tamu sederhana rumahnya. Setelah beberapa saat berbincang ringan, beliau berkata dengan suara lembut, "Pak Rohim, aku mendengar sesuatu yang sangat luar biasa tentang dirimu. Ceritakanlah kepadaku apa yang sebenarnya engkau rasakan." Pak Rohim kembali menceritakan semua yang ia alami dengan jujur, dari saat ia merasa tubuhnya jatuh ke dalam kegelapan hingga ketika ia merasakan kesempitan yang sangat menakutkan. Kiai Hasan mendengarkan dengan sangat serius tanpa memotong sedikit pun. Ketika Pak Rohim selesai bercerita, Kiai Hasan menundukkan kepalanya beberapa saat. Bahunya terlihat sedikit bergetar. Ternyata beliau sedang menangis. Dengan suara yang berat beliau berkata, "Wahai Pak Rohim, sesungguhnya Allah telah memberimu kesempatan yang tidak diberikan kepada banyak orang." Beliau kemudian mengutip firman Allah dalam Al-Quran, "Hingga apabila datang kematian kepada salah seorang dari mereka, dia berkata, 'Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku dapat berbuat amal soleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan.'" Ayat yang terdapat dalam surah Al-Mu'minun ayat 99-100 itu membuat suasana ruangan menjadi semakin hening. Kiai Hasan mengangkat wajahnya yang masih basah oleh air mata lalu berkata, "Banyak manusia yang ingin kembali ke dunia setelah melihat hakikat akhirat, tetapi mereka tidak diberi kesempatan. Namun engkau, Allah izinkan kembali agar engkau memperbaiki hidupmu." Pak Rohim menangis semakin keras mendengar kata-kata itu. Sejak hari itu, kehidupan Pak Rohim benar-benar berubah. Jika dulu ia sering menunda sholat, kini ia hampir tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Bahkan seringkali ia datang lebih awal untuk duduk membaca Al-Quran. Jika dulu ia lebih sibuk mengejar keuntungan dagangan, kini ia lebih sering berbicara kepada orang-orang tentang pentingnya mempersiapkan bekal akhirat. Suatu malam setelah sholat Isya di masjid kampung, seorang pemuda yang duduk di sampingnya bertanya dengan rasa penasaran,
Pak Rohim, setelah semua yang Bapak alami, apa yang paling membuat Bapak takut? Pak Rohim menatap lantai masjid beberapa saat sebelum menjawab. Kesadaran bahwa hidup ini sangat singkat dan kita sering menyia-nyiakannya, katanya pelan. Aku merasakan bagaimana sempitnya tempat itu, dan di sana tidak ada yang bisa menolong kita selain amal kita sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa kubur adalah tempat pertama dari perjalanan akhirat. Jika seseorang selamat di sana, maka setelahnya akan lebih mudah baginya. Tetapi jika ia tidak selamat di sana, maka setelahnya akan jauh lebih berat. Saudaraku yang dirahmati Allah, kisah yang dialami Pak Rohim seakan menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kematian tidak pernah menunggu kita siap. Ia bisa datang kapan saja, kepada siapa saja, dan di mana saja. Kita mungkin merasa masih memiliki banyak waktu, masih memiliki banyak rencana, tetapi tidak ada seorang pun yang benar-benar tahu kapan ajal akan menjemputnya. Seringkali kita terlalu sibuk mengejar dunia. Kita bekerja dari pagi hingga malam, memikirkan harta, jabatan, dan berbagai urusan dunia lainnya. Namun kita lupa bahwa suatu saat nanti kita juga akan berada di tempat yang sama seperti Pak Rohim, berada di dalam liang kubur yang gelap, sendirian, tanpa keluarga, tanpa harta, tanpa jabatan. Yang akan menemani kita hanyalah amal yang kita bawa. Maka sebelum penyesalan itu benar-benar datang terlambat, sebelum kesempatan itu tertutup selamanya, marilah kita mulai memperbaiki diri dari sekarang. Perbaiki sholat kita, perbanyak istighfar, dan jangan menunda-nunda taubat kepada Allah. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua agar lebih mempersiapkan diri untuk kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan setelah kematian. Terima kasih kepada sahabat semua yang telah menyimak kisah ini sampai akhir. Jika kisah ini bermanfaat, jangan lupa untuk mendukung channel Harfiah Qorbu dengan menekan tombol subscribe, menyukai video ini dan membagikannya kepada keluarga dan sahabat kita, agar semakin banyak orang yang dapat mengambil pelajaran darinya. Semoga Allah melembutkan hati kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan kita hamba yang selalu mengingat kematian dan mempersiapkan bekal terbaik untuk menghadapinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.